Dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45 menceritakan tentang seorang kusta yang datang menemui Yesus, berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Mengapa? 1. Orang kusta tersebut mendengar kabar baik mengenai pelayanan Yesus. 2. Ia mengetahui barang siapa mencari Yesus dan meminta bantuannya tidak akan diacuhkan. 3. Meneguhkan hatinya untuk mencari Yesus apapun kesulitan yang akan dihadapinya. 4. Dia terlebih dahulu percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan dirinya. 5. Sebagai hasilnya, imannya semakin dikuatkan. 6. Dia semakin memikirkan sukacita pengharapan akan kesembuhan dirinya. Kusta merupakan penyakit yang sangat ditakuti pada saat itu. Tidak ada obat yang bisa mengobatinya dan menimbulkan efek yang sangat buruk secara fisik, mental, dan sosial. Bagi orang Yahudi, penyakit kusta dianggap sebagai hukuman akan dosa. Melalui tradisi hukum, orang yang berpenyakit kusta dianggap najis. Dia akan dikucilkan dari masyarakat, keluarga, dikumpulkan dengan orang-orang sesama penyakit kusta. Apa yang disentuh dianggap najis. Bahkan, udara di sekitar orang kusta dianggap sudah terkontaminasi. Seorang kusta harus mengumumkan penyakitnya sehingga orang dapat menghindar dari kehadirannya yang najis. Ministry of Healing 45. Tetap ingat akan janji Tuhan, Kisah 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Orang kusta ini matanya diperbaiki oleh Yesus. Setelah meneguhkan hatinya bahwa Yesus dapat memberikan kesembuhan, dia percaya bahwa imannya membawa kesembuhan. Masing-masing kita diberi iman oleh Tuhan. Setelah iman itu diberikan, kita bertanggung jawab untuk melatihnya. Ketika datang kepada Yesus, kita harus terlebih dahulu percaya bahwa Dia akan memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang cara tekun mencari Dia. Ketika kita jatuh dan menderita penyakit yang menyebabkan diri kita lemah dan sulit untuk datang kepada Tuhan, maka saudara-saudara dapat mendoakannya dengan sungguh-sungguh dan membawanya kepada Tuhan. Dalam Markus 2 ayat 1-12 menceritakan tentang seorang lumpuh di atas tilam. Waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan muka pintu pun. Sementara ia memberitakan firman, ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang berada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman sahabatnya, mereka percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Maka rahmat dan berkat-Nya langsung tercurah kepada orang lumpuh itu. Sebab Yesus percaya bahwa iman telah berubah menjadi kepercayaan, di mana mereka percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong orang berdosa. Dan Yesus juga ingin melihat usaha kerja keras mereka untuk datang ke hadapannya. Berkat imannya kepada Yesus, beban dosa terlepas dari jiwanya. Kedamaian akan pengampunan muncul dalam dirinya. Penderitaannya telah hilang. Tubuhnya telah dipulihkan. Orang lumpuh yang putus asa tersebut telah disembuhkan dan dosanya telah diampuni. Anda pasti tidak ingin mengalami penyakit atau masalah yang sulit, di mana segala sesuatu yang Anda miliki akan runtuh. Dan di atas semuanya itu, Anda akan memiliki beban tambahan melalui kata-kata atau tindakan yang melemahkan Anda dan menjatuhkan
dari orang-orang yang Anda kasihi. Tetapi ketika teman-teman melemahkan diri Anda, tegurlah mereka dalam nama Yesus. Seperti dalam lagu, pandang pada Yesus, lihatlah wajahnya yang mulia, lenyaplah kesenangan dunia dalam terang kemuliaannya. Di lain pihak, ada orang yang ingin agar kita tetap berada dalam dosa dan terbebani atas segala sesuatu yang kita rasakan. Mereka adalah batu sandungan dalam kehidupan kita. Mereka tidak bergembira bersama-sama dengan kita, melainkan mereka mengeluh dan bersedih seperti apa yang dilakukan orang Farisi. Namun, terhiburlah dengan keyakinan bahwa Yesus dapat menyembuhkan dan melepaskan kita dari segala penyakit dan dosa yang mengurung kita. Kebebasan yang diberikan oleh Anak Allah merupakan kebebasan yang sebenarnya. Dalam Matius 9 ayat 20 hingga 22 bercerita tentang seorang wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Wanita ini telah menghabiskan banyak uangnya dan mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan dirinya, namun ia tidak pernah berhasil. Hingga kemudian suatu hari, wanita ini mendengar kabar tentang Yesus. Ia pun sadar bahwa Yesuslah satu-satunya harapan yang dapat menyembuhkan dirinya. Dan akhirnya, wanita ini tuh memutuskan untuk bertemu dengan Yesus. Namun, saat itu ia melihat lautan manusia yang berkerumun mendekati Yesus, sehingga tidak mungkin ia bisa mendekati Yesus, apalagi untuk bercerita tentang masalahnya dengan Yesus. Tapi, wanita ini meyakinkan hatinya dan percaya bahwa dengan menyentuh jubah Yesus, ia akan sembuh. Ia pun menerobos kerumunan di tengah banyaknya orang yang berdesakan. Setelah berusaha dengan keras, wanita ini pun berhasil dan mendekati Yesus dan menyentuh jubah Yesus. Kadangkala, kita juga merasa patah semangat dan depresi karena beban dan situasi yang sulit menimpa kita selama bertahun-tahun. Namun, ketika pengharapan itu tetap menyala dalam hati kita, maka kesembuhan pun akan terjadi. Kita harus tetap yakin dan percaya terhadap pengharapan itu. Ingat, kepercayaan dan keyakinan itu tidak berasal dari diri kita sendiri, karena jika kita mengandalkan diri kita sendiri, apapun yang kita lakukan akan sia-sia. Kepercayaan dan keyakinan itu berasalnya dari Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kita. Dalam Lukas 1 ayat 16 menuliskan beragam mukjizat yang dilakukan oleh Sang Juru Selamat. Posisi perwira merupakan salah satu posisi penting dalam kerajaan Romawi. Ada seorang perwira yang begitu dikagumi oleh petinggi-petinggi Yahudi. Perwira itu telah membangun sebuah rumah ibadah bagi orang Yahudi. Ia juga telah menunjukkan rasa hormat terhadap pelayanan kepada Tuhan. Dan ia pun memperlihatkan kebaikannya kepada orang-orang Yahudi sebagai penyembah Tuhan. Perwira ini merasa tidak pantas untuk datang ke hadapan Juru Selamat, sehingga ia meminta para petinggi Yahudi memohon untuk kesembuhan dari hambanya. Perwira tersebut tidak mempertanyakan kekuatan Tuhan. Ia bahkan tidak memintanya untuk datang secara pribadi untuk melakukan mukjizat. Perwira itu berkata, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh." Hamba dari perwira ini menderita kelumpuhan dan hampir mati. Yesus kagum dari iman yang dimiliki oleh perwira tersebut dan menyembuhkan hambanya sesuai dengan iman yang dimilikinya. Selamat sahabat teman-teman, dalam Yohanes 5 ayat 1-10 diceritakan seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Seorang yang menderita penyakit lumpuh selama itu pasti akan mudah menyerah. Pikirannya juga dipenuhi oleh tanda tanya. Dia pasti ingin mencari kepastian apakah masih ada harapan bagi dia atau tidak. Tentu saja kita dapat mengetahui maksud hati dari orang lumpuh tersebut. Dapatkah kita bayangkan
bagaimana perasaan orang lumpuh tersebut, apa yang kira-kira dia pikirkan selama 38 tahun. Pada saat itu Yesus melintasi dan berhenti di tempat di mana orang lumpuh tersebut berada. Jangan pernah berpikir bahwa Yesus datang ke sana secara kebetulan. Sebab ia datang oleh karena perintah Allah. Selalu datang saat yang pada tepat waktunya. Yesus mengetahui masalah dari orang lumpuh tersebut. Yesus ingin menguji iman orang tersebut terlebih dahulu, menanyakan apakah dia mau disembuhkan. Secara pasti iman dari orang lumpuh itu lemah, yang memberi reaksi yang berfokus pada kesulitan hidupnya. Tidak memandang kepada Yesus dan janjinya, melainkan berfokus pada masalah-masalahnya. Namun ia tidak menyadari bahwa air yang bergerak dan ia yakini akan membawa kesehatan. Mendapat kekuatan dari juru selamat yang ada di hadapannya pada saat itu. Namun setan, bapa dari segala pendusta, berusaha untuk menanamkan bibit keraguan dan ketidakpercayaan yang dapat melemahkan iman dan kepercayaan kita. Tetapi ada pengharapan yang kita dapatkan dari Sang Penyembuh ajaib. Kedamaian yang ia berikan, memberikan kesegaran kepada pikiran dan kesehatan bagi tubuh. Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan setan. Pada dia ada kehidupan. Dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kehidupan. Jadi, apapun yang terjadi, kita itu harus tetap percaya kepada Tuhan karena Dia bisa menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Terima kasih. Di dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43 menceritakan seorang pengemis buta yang disembuhkan oleh Yesus. Jadi pengemis buta ini mendengar bahwa Yesus akan datang. Pengemis buta ini sangat semangat setelah mendengar kabar tersebut. Karena pada saat itu Yesus telah menjadi terkenal di berbagai tempat. Sehingga pengemis buta tersebut telah mendengar semua mukjizat dan penyembuhan yang Yesus lakukan. Ketika ia mendengar bahwa Yesus sudah dekat, ia perlu untuk menerima Yesus dengan iman, sebab ia tidak dapat melihat Yesus. Iman merupakan pendorong bagi pengemis buta ini untuk berteriak dan memanggil nama Yesus. Anak Daud, kasihanilah aku. Nah, bayangkan jika kita tidak dapat melihat apapun dan buta, hanya kegelapan yang menyelimuti kita. Tetapi hal ini harus menguatkan iman kita, sebab kita telah menerima semua rahmat Tuhan. Ketika pengemis buta ini memanggil Yesus, ada beberapa orang ingin mencuri sukacita dari pengemis tersebut. Mereka menegur dia untuk diam. Tetapi pengemis buta itu tidak membiarkan apapun untuk menghalangi tekadnya. Jadi walaupun Yesus tidak mendengarnya, pengemis buta tersebut tidak kehilangan harapan. Dia tidak menyerah. Bahkan dia berteriak lebih keras lagi. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan, Yesus tidak peduli dengan latar belakang kita. Karena dia memiliki kasih yang kekal bagi kita semua. Bahkan para pengemis saja dapat merasakan rahmat-Nya. Jadi kita sebagai ciptaan Tuhan jangan pernah merasakan bahwa Tuhan Yesus tidak sayang kepada kita. Dia tidak pernah mendengarkan doa-doa kita. Tetapi Yesus itu memiliki kasih yang kekal bagi kita semua. Dan ketika orang lain berusaha untuk menghalangi kita dari rahmat Tuhan, kita perlu menaikkan pujian lebih keras lagi kepadanya. Karena modal satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari kehidupan yang penuh dengan dosa hanyalah Dia. Nah, Yesus telah mengetahui akan situasi yang terjadi setelah Dia menyuruh pengemis itu datang ke hadapannya. Yesus bertanya, apa permohonan dari pengemis itu? Nah, ketika Yesus mengetahui bahwa pengemis tersebut ingin disembuhkan, tetapi Yesus ingin agar dia menunjukkan imannya, karena Yesus akan lebih dahulu menyembuhkan jiwa dari pengemis buta itu. Ketika pengemis buta itu setelah disembuhkan, segera setelah itu pengemis buta itu dapat melihat dan dia langsung memuji Tuhan. Jadi, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang yang bersedia datang menerimanya. Kita bukan lagi orang asing tetapi sudah menjadi anak-anak Allah.
Dan sebagai anak-anak Allah, kita merupakan ahli waris dari tahtanya. Tetapi kadangkala kita begitu dikuasai oleh dosa dan situasi yang sulit, namun kita tetap bertahan dan tidak kehilangan harapan. Alkitab menyaksikan bahwa firman yang tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman tersebut akan menyelesaikan apa yang ditugaskan kepadanya. Jadi jika firman mengatakan bahwa kita akan menerimanya, maka percayalah dan yakinlah bahwa maka engkau akan mendapatkannya. Kita mungkin perlu untuk menunggu beberapa waktu untuk menerimanya. Kita perlu melatih kesabaran. Namun, Alkitab menggambarkan bagaimana cara orang telah dikuatkan menunggu di hadapan Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat 31b mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.